Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sabilal Huda, calon pegawai negeri sipil dari instansi pemerintah Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menceritakan learning journal mengenai progres saya dalam menyusun rancangan aktualisasi. Sebelumnya, unit kerja saya itu bertempat di SDN Harapan Jaya 8 Kota Bekasi. Nah, untuk identifikasi isu yang saya ambil ada 3. Yang pertama itu belum tersedianya jumlah proyektor yang mencukupi untuk mengoptimalkan pemberian materi pelajaran kepada siswa di dalam kelas. Lalu yang kedua, ada ketersediaan sarana toilet siswa yang kurang mencukupi untuk digunakan selama kegiatan di sekolah. Dan yang ketiga, kurang optimalnya penilaian secara daring karena siswa masih harus datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, dari ketiga isu tersebut, isu yang saya ambil menjadi fokus untuk rancangan aktualisasi ini adalah isu yang terakhir, yaitu kurang optimalnya penilaian secara daring karena siswa masih harus datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, selanjutnya gagasan pemecahan isu yang saya ambil yaitu melaksanakan penilaian siswa berbasis digital menggunakan Google Formulir pada pembelajaran daring. Selanjutnya mengenai kegiatan pada tabel matriks rancangan aktualisasi. Di sini kegiatan pertama yang saya lakukan adalah konsultasi terhadap mentor atau kepala sekolah terkait rencana rancangan aktualisasi berupa implementasi penilaian berbasis digital yang menggunakan Google Formulir sebagai alat untuk penilaiannya. Nah, tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama itu menghubungi mentor untuk membicarakan rencana pembuatan rancangan aktualisasi Latsar. Terus yang kedua, kegiatan pertemuan dengan mentor untuk membicarakan rancangan. Dan yang ketiga, ada persiapan pelaksanaan rancangan aktualisasi yang telah disetujui oleh mentor. Nah, dari ketiga langkah tahapan kegiatan tadi, maka ada output yang telah didapatkan. Yang pertama itu penjadwalan waktu bertemu dengan mentor, terus teknik persiapan rancangan aktualisasi, lalu ada mendapatkan persetujuan dari mentor terkait rencana aktualisasi. Dan selanjutnya ada jadwal pelaksanaan rancangan aktualisasi. Nah, dari output hasil yang telah kita dapatkan tadi, ada keterkaitan dengan mata pelatihan yang terhubung dengan nilai-nilai dari aneka atau akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Nilai yang saya ceritakan di sini saya persingkat karena memang jumlahnya sangat banyak, sekitar 50 nilai. Yang pertama itu ada akuntabilitas untuk kegiatan yang pertama, yaitu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai guru di sekolah. Lalu yang kedua ada nasionalisme. Sini ada kerjasama yang baik antara guru bidang studi dengan kepala sekolah dalam membuat kesepakatan dalam kegiatan pembelajaran daring. Nah, lalu kontribusi output terhadap visi misi organisasi yang ada di sekolah saya adalah penjadwalan waktu rancangan aktualisasi berkaitan dengan misi sekolah, yaitu nilai semangat dan sepenuh hati dalam menjalankan tugasnya. Nah, lalu penguatan nilai organisasinya, yaitu pertama ada nilai integritas, yaitu keselarasan antara pikiran, perbuatan, dan perkataan. Dan juga ada nilai terlibat aktif, yaitu senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Nah, lalu untuk pertemuan dengan mentor, di sini ada kontribusi terhadap visi misi sekolah, yaitu menumbuhkan semangat budaya mutu secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Dan untuk nilai organisasinya, yaitu senantiasa berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan. Lalu ada nilai tanpa pamrih, yaitu bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Nah, kegiatan selanjutnya yang masih dalam tahap kegiatan dengan mentor adalah persiapan melaksanaan rancangan aktualisasi yang telah disetujui oleh mentor. Nah, di sini kegiatannya yang mendapatkan output adalah berupa jadwal pelaksanaan rancangan aktualisasi. Nah, untuk kontribusi terhadap nilai-nilai aneka sendiri, yang pertama ada akuntabilitas, yaitu kepercayaan yang telah didapat dari atasan harus direalisasikan dalam bentuk kegiatan nyata atau aktualisasi. Lalu ada nasionalisme,
Kerjasama yang baik antara guru dengan kepala sekolah melahirkan gagasan yang bermanfaat untuk guru, siswa, maupun orang tua. Nah, lalu kontribusi terhadap visi misi yaitu membangun kerjasama antara sekolah, orang tua, siswa, dan masyarakat. Dan hubungan terhadap nilai organisasi yaitu pertama ada nilai memiliki integritas, yaitu keselarasan antara pikiran, perbuatan, dan perkataan. Nah, selanjutnya kegiatan pemberitahuan terhadap orang tua siswa atau guru terkait teknik pelaksanaan penilaian siswa menggunakan Google Formulir melalui grup WhatsApp. Nah, tahapan kegiatannya di sini ada 3. Yang pertama melakukan pemberitahuan terhadap orang tua siswa atau siswa pada grup WhatsApp terkait teknis pengerjaan soal menggunakan Google Formulir pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, outputnya di sini adalah mendapat persetujuan dari orang tua siswa. Lalu jadwal pemberian materi dan juga tugas. Nah, keterkaitan dengan nilai-nilai aneka adalah ada nasionalisme, yaitu kerjasama antara guru dengan orang tua siswa terkait program yang akan dijalankan pada pembelajaran daring. Lalu ada etika publik, yaitu sopan dan santun dalam mengemukakan keinginan kita kepada siswa melalui orang tua pada pembelajaran daring. Nah, di sini ada keterkaitan dengan visi misi, yaitu membangun hubungan kerjasama antara sekolah dan orang tua. Nah, untuk nilai organisasinya ada 2, yaitu nilai inisiatif, yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Lalu ada nilai terlibat aktif, yaitu senantiasa berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan. Nah, untuk tahapan kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan soal pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk penilaian siswa menggunakan Google Formulir. Nah, di sini tahapan kegiatannya ada 3. Nah, tahapan kegiatan yang pertama adalah melihat materi PAI dan budi pekerti yang akan diajarkan pada siswa. Nah, di sini outputnya adalah materi pelajaran dan jenis penilaian yang akan digunakan. Nah, terus keterkaitan dengan nilai-nilai aneka adalah pertama ada akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dalam pembuatan materi pelajaran yang relevan dengan kebutuhan belajar. Lalu ada nasionalisme, penanaman nilai religiusitas pada materi pembelajaran dari siswa. Lalu kontribusi terhadap visi misi yaitu menumbuhkan kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Dan untuk nilai organisasinya sendiri ada nilai kreatif dan inovatif, yaitu memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal. Nah, terus kegiatan yang kedua yaitu memberikan materi pengajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti secara daring kepada siswa. Nah, outputnya adalah aktivitas pembelajaran itu sendiri secara daring dan data siswa yang hadir pada hari itu. Nah, untuk keterkaitan dengan nilai-nilai aneka, pertama ada akuntabilitas, yaitu kejelasan materi yang disampaikan terhadap siswa pada pembelajaran daring. Lalu ada nasionalisme, bersikap adil dalam memberikan pengajaran terhadap siswa tanpa melihat latar belakang mereka. Nah, untuk kontribusi terhadap visi misi, yaitu jadi sekolah unggul berkarakter dan religius. Lalu ada juga berkaitan dengan misi sekolah, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, inovatif, dan juga kreatif. Dan untuk keterkaitan dengan nilai organisasi sendiri ada 2, yaitu nilai inisiatif, yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Lalu memiliki nilai integritas, yaitu keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, di sini kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan soal dengan melihat indikator ketercapaian kompetensi pada kompetensi dasar dari materi yang ada pada pelajaran PAI. Nah, outputnya sendiri adalah soal yang sudah jadi dalam bentuk Microsoft Word. Nah, keterkaitan dengan nilai aneka yaitu etika publik, penggunaan kalimat yang mudah dimengerti oleh siswa dan juga bahasa yang sopan dalam penulisan soal. Lalu kontribusi terhadap visi misi sekolah adalah menjadi sekolah berkarakter unggul dan religius. Lalu berkaitan dengan misi sekolah yaitu membantu peserta didik untuk meraih prestasi sesuai potensi yang dimiliki. Nah, untuk
nilai organisasinya sendiri ada nilai pembelajar, yaitu selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Nah, selanjutnya ke bagian intinya, untuk kegiatan pelaksanaan penilaian dengan pemberian tugas berupa soal yang sudah dibuat dengan Google Formulir. Nah, di sini kegiatannya ada 3. Yang pertama itu ada pengiriman soal yang sudah jadi dalam bentuk link Google Formulir pada siswa melalui grup WhatsApp kelas. Nah, lalu outputnya adalah soal dalam bentuk link Google Formulir. Nah, keterkaitan dengan nilai-nilai aneka, ada akuntabilitas, yaitu kejelasan waktu dan soal yang dikirimkan kepada siswa harus sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Nah, untuk keterkaitan kontribusi dengan visi misi, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, inovatif, dan kreatif. Lalu untuk keterkaitan dengan nilai organisasi, yaitu memiliki integritas, yaitu keselarasan antara pikiran, perbuatan, dan perkataan. Lalu ada nilai tanpa pamrih, yaitu bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Ya. Pada kegiatan selanjutnya yaitu masih dalam kegiatan penilaian, ada pengerjaan tugas sekolah oleh siswa melalui link Google Formulir yang sudah dikirimkan. Nah, di sini outputnya adalah hasil pekerjaan siswa yang sudah dikumpulkan melalui Google Formulir. Nah, keterkaitan dengan nilai aneka, yaitu akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dan melaksanakan tugas dengan konsisten selama pembelajaran daring dengan penilaian berbasis digital. Lalu kontribusi terhadap visi misi, yaitu meningkatkan hubungan kerjasama antara sekolah dan orang tua siswa. Nah, terus di sini ada nilai pembelajar untuk nilai organisasinya, yaitu selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Nah, terus selanjutnya ada kegiatan pemeriksaan tugas hasil siswa dengan melihat hasil rekapan dari spreadsheet Google Formulir. Nah, di sini outputnya adalah hasil nilai tugas siswa dalam bentuk rekapan spreadsheet Google Formulir dan dikumpulkan dalam guru bidang studi dalam bentuk Microsoft Excel. Di sini keterkaitan dengan nilai-nilai aneka, ada anti korupsi, yaitu jujur, adil, dan disiplin dalam melaksanakan penilaian siswa secara daring. Dan juga akuntabilitas, yaitu transparansi dalam memberikan penilaian siswa sesuai dengan hasil yang diperoleh, yaitu tidak melebihkan dan tidak mengurangi. Nah, kontribusi terhadap visi misi, yaitu membangun karakter berdasarkan nilai religius. Untuk nilai organisasinya, yaitu terlibat aktif, senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Nah, untuk yang kegiatan terakhir adalah implementasi penilaian berbasis digital menggunakan Google Formulir pada penilaian siswa secara berkelanjutan atau continue. Di sini kegiatannya ada penjadwalan pembuatan penilaian siswa menggunakan Google Formulir secara continue, yaitu pelaksanaan penilaian dengan menggunakan Google Formulir dilakukan secara berkala setiap pertemuan daring saat pembelajaran berlangsung. Nah, sini outputnya yaitu pemberian materi, pelaksanaan penilaian menggunakan Google Formulir, lalu hasil penilaian yang sudah jadi. Untuk keterkaitan dengan nilai-nilai aneka, ada akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dan konsistensi dalam melaksanakan agenda penilaian berbasis Google Formulir secara berkesinambungan. Lalu untuk kontribusi visi misi, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir logis, kreatif, inovatif, dan kritis. Dan untuk nilai organisasinya sendiri, yaitu selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Nah, lalu setelah itu kita membuat tabel di mana ini ada keterangan matriks rekapitulasi rencana habituasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil atau aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Nah, selanjutnya juga ada tabel mengenai rencana jadwal kegiatan aktualisasi. Di sini ada minggu 1 sampai dengan minggu ke-5. Dari tanggal 23 Agustus 2021 sampai tanggal 25 September 2021. Atau kurang lebih selama 1 bulan lebih 1 minggu. Di sini kita melaksanakan kegiatan aktualisasi sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Ya, demikianlah penjelasan dari saya mengenai Learning Journal pada rancangan aktualisasi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.